dokumentasi pengawasan tahapan logistik pemilu. Kota Langsa, dalam rangka memaksimalkan peran kehumasan dalam tahapan pemilu tahun 2024, Panwasli melaksanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan logistik pemilu di salah satu kafe, Sabtu, 10 Februari 2024. Peserta kegiatan anggota pengawas kecamatan, Panwascam, dan Kepala Sekretariat Panwascam se-Kota Langsa. Acara langsung dipimpin oleh Komisioner Panwasli Kota Langsa, Ketua Taufikur Rahman, dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Sri Wahyuni, serta Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran, Marida Fitriani. Ketua Panwasli, Taufikur Rahman, dalam membuka resmi kegiatan menyampaikan, dalam proses pengepakan kawan-kawan harus sudah memahami dan sudah mengecek bahwa logistik di setiap TPS tidak tertukar. Maka kami libatkan untuk memastikan hal itu, berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, karena permasalahan logistik sering terjadi, terbuka, tidak cukup dan tertukar. Pastikan mana logistik yang ada di luar kotak suara dan mana logistik yang ada di dalam kotak suara nanti, agar pengawas TPS paham mekanisme di lapangan, tegas Taufikur Rahman. Informasi ke depannya, terkait dengan logistik akan dibagikan 1 hari sebelum hari pencoblosan, jadi tanggal 13 mungkin kita akan full untuk memantau distribusi logistik. Jadi nanti Panwascam akan kita bawa ke kantor KIP untuk ikut dalam proses pendistribusian logistik ke kecamatan, sampai kecamatan manfaatkan PKD, ucapnya. Karena distribusi akan diteruskan ke desa, dan akan disimpan di sana, tanggal 14 Februari pagi baru diangkat ke TPS, jadi PKD harus mengawasi dan memastikan proses pemindahan logistik pemilu dari titik awal ke titik TPS, jelas Ketua Panwasli. Panwascam dan PKD harus pastikan jangan sampai logistik telat sampai TPS, jadi saya harap benar-benar kerja ekstra, ungkap Ketua Panwasli, Taufikur Rahman. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran, Marida Fitriani, dalam arahannya menyampaikan pada peserta terkait pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam pelaporan pelanggaran peserta pemilu di masa tenang, waktunya 24 jam apalagi ada indikasi pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu, sebut Fitri. Masa tahapan lain ada berbatas waktu, tapi masa tenang 24 jam, jadi siapa saja boleh melaporkan dan jam berapa aja. Kami di Panwasli sudah mengatur jadwal piket, terangnya. Tugas kita adalah pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, lebih jelas lagi semua sudah dituangkan di dalam UU No 7 tahun 2017, tandas Marida Fitriani. Sementara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Sri Wahyuni, dalam pengarahan menyampaikan kegiatan yang memang tidak ada di dalam regulasi kalau kita lihat secara implisitnya, tetapi kalau secara tindakannya itu ada, makanya perlunya sharing-sharing apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Peran Bawaslu dalam mengawasi logistik pemilu tahun 2024 adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan mengenai logistik pemilu meliputi perencanaan logistik, pengadaan logistik, penyediaan logistik, penyortiran logistik, penglipatan surat suara, pengepakan logistik, pendistribusian dan pengembalian logistik pemilu, sehingga fungsi Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat diharapkan, pungkas Sri Wahyuni.